Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Eh, Kali ini kita membahas tentang currency, masih tetap di currency. Secara time frame kita bahas di M5 GBP USD. Price memang masih berada di atas cloud ya, secara M5, sehingga ini masih memungkinkan untuk bisa di buy harusnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang ini kita trade berdasarkan hanya melihat dari indikator saja. Kita tidak berpikiran bahwa harga ini akan naik, setelah ini harga ini akan turun. We never know about that. Yang kita tahu adalah saat ini kita trading berdasarkan ini saja, indikator saja. Jadi kita murni berdasarkan indikator, sehingga yang kita lakukan pun juga kalau misal di sini kita buy ya, ada opsi buy di harga ini, di sini bisa buy ya, kemudian sell ya, otomatis sell di sini. Oke, di sini adalah sell, opsi sellnya. Di sini opsi sell, kemudian kita open buy di harga ini. Nah, di sini buy, di sini adalah opsi buy. Maka ada satu sell, ya, satu sell, di sini sell, kemudian di sini buy. Oke. Kemudian harusnya secara teknikal sih harusnya ini apa? Kalau melihat dari harga ini, jarak antara buy dan sell kan sekitar 21 ya, jadi sekitar 21 poin, sehingga kalau kita ini open sell-nya 0,1 dan ini adalah 0,2, harusnya di harga ini ke sini ini sudah harus break even lah minimal. Ya, minimal adalah break even point di sini. Tapi kalaupun masih menahan opsi untuk bisa nambah lagi, maka ya mau tidak mau kita ada opsi untuk selling, ya, selling lagi di harga ini. Kita selling, kemudian di sini adalah opsinya untuk buy lagi. Nah, sehingga ada dua opsi di sini, sell, di sini adalah opsi buy-nya di harga ini. Jadi ada mungkin saat ini ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi opsinya 0,4 untuk opsi buy-nya masih di hold posisi. Itu kalau berdasarkan kita, jadi trading hanya berdasarkan ini saja, indikator itu. We never know the price itu mau naik mau turun, we never know about that. Lah, sekali lagi bahwa ketika di atas cloud ini tentu harus kita konfirmkan dulu dengan ini yang mana M1 sorry. Jadi inilah H1-nya. H1-nya pun juga harus kita konfirmkan juga gitu. Nah, masalahnya di sini H1 secara teknikal masih low, artinya price masih di bawah cloud. Jadi yang tadi di M5 di sini sell buy, ini harusnya kalau kita melihat merujuk dari M5, maka yang kita cari hanyalah opsi sell saja, karena kalaupun mencari buy, maka di sini adalah opsi buy-nya di atas ini, di atas cloud ini. Ini adalah opsi buy. Harusnya di sini. Jadi ketika price dianalisis, kita hanya mencari opsi sell, sehingga di M5 tadi, sini adalah M5 yang kita sudah tampilkan tadi. Ini adalah area untuk mencari, khusus untuk mencari ini saja, ini tadi hanya untuk kita di sini tadi hanya untuk mencari opsi sell, sehingga di sini adalah opsi sellnya.
kita hanya bisa lihat 1 dan 2 aja untuk sell. Nanti akan kita coba sell lagi ketika price juga masih berada di bawah close saja. Karena secara H1-nya memang trendingnya dia masih sell. Ini yang lebih, kalau menurut saya cara seperti ini lebih tidak begitu menguras. Ya memang menguras karena range-nya kan jauh ya, tapi tidak begitu. Kita harus menunggu cukup lama ya, mungkin agak lama untuk menunggu benar-benar itu terjadi satu tren. Gitu. Sehingga nanti di atas kita opsinya adalah tentu di H1 kita lakukan opsi lock posisi yang bisa dibilang untuk opsi lock posisi kita nanti ada di harga atas, sehingga ini kita hapus, kita hilangkan, kita ganti dengan opsi sellingnya. Dia hanya menahan dua sell. Di M5 hanya opsi sell. Ini menurut saya lebih enak opsi seperti ini. Oke. Jadi kalau dilihat di H1-nya, maka kita lihat di H1-nya. Nah, di sini ya. Range-nya itu memang kurang pendek. Nah, di sini kan. Ini memang karena H1 jadi range-nya agak panjang, mungkin bisa di atas 100 poin lebih ya. Dengan opsi sell yang ada, katakanlah kita ada di sini, sellnya ada di harga ini, maka kita punya range sekitar 100 lebih. Ya, 100 lebih range untuk lock posisi. Jadi kita buy di kisaran 12841. Jadi buy stop di 12841 karena di H1 ini dengan range yang begitu panjang, ini kita tidak akan terlalu banyak memakan margin untuk sell, karena kita kan ada satu opsi lock ya, ada satu opsi lock posisi ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau contoh di sini ya, kita buy di harga ini, maka lock posisinya itu kan harusnya kita selling di harga bawah. Jadi kita sell kan harga di sini, di bawah cloud ini kita sell ya. Jadi di harga ini kan kita opsinya, nah, di sini kan sell, di sini sell, di sini kan lock posisi harusnya. Tapi secara kita ketahui bersama, tidak sampai harga sampai di bawah cloud, dia langsung kembali naik. Sehingga kalaupun kita ada buy di harga atas, katakanlah ini sudah di harga atas ya, maka kita akan punya paling tidak profitable-nya adalah sekitar 243 lah. Ya. Ini kalau hanya satu open. Nah, padahal kalau kita punya mungkin banyak open, ada paling tidak tiap satu currency itu kita pakai tiga open, maka ya tinggal mengalihkan saja gitu. Karena opsinya kita opsi buying hanya ketika price berada di atas cloud saja di M5. Ini sama, nanti kita hanya sell ketika price berada di bawah cloud saja di M5. Locknya nanti ada di sini di 12941 atau 39 atau bahkan setidaknya ketika price sudah berubah walaupun agak telat, tidak semeter, karena walaupun kita harus menahan lock posisi 150 poin pun saya kira tidak jadi satu persoalan. Jadi tentu penggunaan margin di sini perlu sangat penting sekali, karena tujuannya adalah penggunaan margin itu agar opennya kita tidak habis nanti ya. Agar bisa membagi bukan hanya untuk GBP USD saja, nanti bisa dipakai untuk currency yang lain. Kalau pagi ini memang yang paling bagus ya seperti ini.
Sesi pagi, sesi Asia yang paling bagus ya euro, Aussie dolar seperti ini. Kan seperti ini. Dia turun terus kan di sini harga. Ya, kalau tadi saya sampaikan di awal, kita selling di sini sampai dengan saat ini kita sudah bisa dapetin kurang lebih sekitar 156. Nah, keuntungan 156. Padahal opsinya kalau tadi melihat bahwa hanya opsi buy ketika price berada di atas cloud seperti ini. Hanya buy di sini. Tapi kan price kan enggak sampai naik dia. Dari sini dan naik sedikit kemudian turun lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya kan gitu. Oke, ini sedikit analisa yang bisa saya share di sesi Asia ini. Hopefully understand. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. And bye-bye. Have a nice day.